kita riset kita analis adalah shoot off goalnya sama shoot on goalnya. Berarti kan kalau 8 ditambah 5 berarti ada 13 shoot. Apa iya 1 gol 2 gol lu nggak bisa? Berarti kalau 13 shoot lu nggak bisa dapat 1 gol 12 1 gol atau 2 gol, berarti kan ini ada masalah nih. Nah, masalahnya di mana? Apakah di timing? Masalahnya apakah di skill? Masalahnya apakah di bagaimana bentuk pola itu menghasilkan serangan, menghasilkan sebuah shoot? Nah, itu yang harus kita analisa. Mateta ini karena defensive contribution-nya by foot mob juga 41% gitu. Artinya dia juga mau untuk bertahan gitu, nggak melulu di atas atau stand up position ya, bukan stand up comedy ya. di tengah-tengah menyerang gitu, nggak turun-turun gitu. Kalau gue lihat juga ya sial, ada Yildiz tiang gitu kan, dan di sinilah kalau misalnya ditanya gue sebel sama Rabiot, tapi kalau pertandingan kayak gini butuh Rabiot, tendangan dari second line itu butuh kayak gitu kan. Bisa-bisanya kita kalah nih lawan siapa? Nggak jelas. Itulah nggak jelas. Tapi karena kita kalah, jadi kita ngomongin Mercato dulu lah ya di depan, nggak apa-apa ya, karena kurang seru nih. Ya nggak apa-apa. Review kalau kalah. Mercato dulu dah, nggak usah ngomongin kalau kalah. Oke. Dengan aku pastinya Sekar Rasli. Halo teman-teman Suara Juventini, dan pastinya nggak sendiri, ada 3 pundit kita pada hari ini yang udah siap mereview kekalahan kita yang pertama di 2026. Kita sapa-sapa dulu, ada Mas Jeki. Halo Mas. Halo teman-teman Suara Juventini, thank you masih bersama Suara Juventini. Thank you Sekar, jersey-nya keren banget. Yoi, Anjay. thank you. Ada Mas Surya. Halo Mas Surya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semua buat Juventini di seluruh dunia. Ada singkatan nggak hari ini? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Dan ada members kita Mas Michael. Halo Mas. Halo, salam Suara Juventini yang sedang sedih seperti tadi malam hujan deras sampai hari ini. Kayaknya mainnya di Jakarta dia. Hujan juga soalnya. Nyambung ya. Kelam banget nih di Jakarta, kelam, dan hasil pertandingan kemarin juga kelam. Tentunya tapi untuk tetap bisa mensupport channel ini, aku ingetin tetap like video ini, tentunya subscribe, komen, dan juga join membership Suara Juventini supaya bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di sini maupun di online gitu ya. Dan untuk support channel ini supaya eksis dan terus bergema gitu ya tentang Juventus, scan QR code yang tersedia di layar. Kita langsung masuk ke materi pertama nih tentang Mercato. Kita lupakan dulu kekalahan kita tadi, karena ini tampaknya makin jelas ya soal pencarian striker baru Juventus di bulan Januari. Jadi ada 2 nama nih teman-teman, yaitu Jean-Philippe Mateta dan juga Youssef En-Nesyri. Nah, yang makin jelas sebenarnya adalah Mateta, di mana kita tahu dia berasal dari Crystal Palace. Dan ini ada proposal yang ternyata sudah diajukan sama Juventus, sudah dilaporkan oleh salah satu jurnalis terpercaya ya yang tentang sering menggambarkan isu-isu Juventus, yaitu Romeo Agresti. Jadi kalau dia udah ngomong artinya kemungkinan besar akan terjadi. Sudah diajukan penawarannya, tapi memang ada negosiasi mendalam karena Crystal Palace awalnya mengajukan tawaran 50 juta euro, artinya ini over budget ya untuk Juventus. Nah jadinya kita mengajukan formula, yaitu pinjaman berbayar ditambah kewajiban membeli. Ini bukan spekulasi, memang sudah manuver yang konkret, tapi tetap aja ini masih dalam tahap negosiasi. Dan ada opsi kedua ternyata, yaitu En-Nesyri. Ini dari klub Fenerbahce, ini dari Turki ya, yang masih bisa jadi alternatif untuk dipertimbangkan. Jadi kita ada opsi B. Keduanya sama-sama berusia 28 tahun, punya karakter striker fisikal dan dianggap cocok untuk sistem Luciano Spalletti. Ini menunjukkan bahwa Juventus pada Januari ini yang merkatonya sempit dan beresiko, lagi cari solusi tercepat gitu ya, dan siap pakai. Kita langsung lempar kepada teman-teman pundit kita pada hari ini. Melihat Mateta masih dalam negosiasi, dan sedangkan En-Nesyri udah lebih siap dipakai nih. Mas Jeki, Mas Suryo, dan Mas Michael, mana kira-kira yang lebih masuk akal buat Juventus buru sekarang? Dan kalau misalnya ternyata En-Nesyri yang yang bisa lebih dulu kita ambil,
apakah cocok dari segi gaya main dan kebutuhan tim? Dan seperti apa En-Nesyri di mata para pundit kita? Kita langsung lempar ke Mas Jeki, silakan Mas. Oke, Sekar, thank you. Wah, kalau pakai jersey Lawas jadi kayak orang Lawas nggak sih? Enggak ya. Oke, jadi thank you Sekar. Pertanyaannya adalah tentang rumor Mercato dulu, tentang Mateta dan Yusuf Nesri sebagai opsinya ya. Kalau gue lihat sih justru arahnya malah sekarang ke Mateta. Karena kalau kemarin itu kita ngobrolin Mateta sebelum kalah lawan Cagliari. Jadi kayaknya lawan Mateta tuh masih mengincar Mateta, Juve kayaknya masih coba-coba, masih lihat. Tapi kayaknya kesini-sini dengan berita yang hari setelah habis lawan Cagliari, Mateta ini menjadi opsi yang sangat serius nih. Kayaknya ditekan sekali. Kenapa? Karena pertandingan Juve vs Cagliari itu terlihat betul bahwa kita butuh striker yang bisa megang bola sangat kuat. Butuh striker yang sangat efektif, yaitu bagaimana menciptakan peluang mengkonversi jadi gol. Nah, kalau gue lihat profil Mateta ini kan fisiknya besar ya, gede, berotot gitu, kayak Lukaku lah, atau kayak Lukaku lah. Jadi Spalletti ingin punya striker yang bisa menahan bola. Dan gue juga mengulik tentang Mateta bahwa di datanya FBref dia sangat unggul sekali di shoot on target untuk persentase. Artinya memang sangat efektif orang ini untuk mengkonversi gol. Memang golnya tidak banyak karena memang Mateta ini adalah pemain striker yang butuh disupport juga sebenarnya. Jadi dia bukan striker yang bisa individual sendiri, bisa take on sendiri. Dia memang striker yang butuh supply, butuh sistem. Yang gue lihat adalah Spalletti sedang membangun itu, makanya dia membutuhkan Mateta di sini. Jadi gue pikir Mateta menjadi opsi yang sangat disukai Juventus karena Spalletti ingin include dia dalam sistem taktiknya. Nah, bagaimana dengan Yusuf En-Nesyri? Gue sangat terkejut ya ketika mengulik Yusuf En-Nesyri. Yusuf En-Nesyri ini adalah pemain yang bukan sangat predator, tapi Yusuf En-Nesyri ini cocok bila kita bermain pressing. Data yang paling unggul, paling tinggi adalah bagaimana Yusuf En-Nesyri itu bisa melakukan duel di area lawan. Masa seorang striker unggulnya di area lawan sih? Intercept, merebut bola. Jadi atribut defense tapi ada di area lawan. Ini membuktikan Yusuf En-Nesyri adalah pemain yang mau pressing. Kalau striker lain mempressing cuma ngebayang-bayangin, Yusuf En-Nesyri benar-benar ngerebut bola. Tapi di lain hal-halnya mengenai atribut attacking sebenarnya nggak lebih baik dari Mateta juga. Bahkan nggak lebih baik dari Vlahovic. Tapi kalau untuk sistem pressing, Yusuf En-Nesyri pilihannya. Tapi gua rasa sih arah anginnya tetap ke Mateta dulu karena Spalletti menginginkan orang yang bisa menahan bola di area sempit dan bisa lebih efektif untuk menciptakan gol. Kira-kira gitu. Oke, kalau dari Mas Jeki udah lengkap tadi ya dari sisi teknis dan kecocokan, lebih fit in Mateta. Kalau Mas Suryo gimana Mas? Jadi membayangkan jatah mantan ya kan. Waduh, langsung nih Sur. Apa Langsung. itu lagi? Nggak di tengah-tengah nih, langsung. Apa itu lagi? Jangan langsung lah, di tengah-tengah pemanasan dulu. Kan ini ngomongin Mercato. Iya. Apa tuh artinya tuh? Ya, tadi Jean-Philippe Mateta ya kan, jatah mantan mantap tenan. Ya kita ngarepin si Jean-Philippe Mateta ini jatah mantan mantap tenan. Kalau tadi udah dibahas sama Bro Jeki untuk statistiknya dibandingin dengan En-Nesyri yang dari pesaing kompetitornya yang untuk ini ya bursa Mercato tadi. Ini kalau gue sih lebih ya sama kayak Bro Jeki, lebih ke Mateta ini karena defensive contribution-nya by Footmob juga 41% gitu. Artinya dia juga mau untuk bertahan gitu, nggak melulu di atas atau stand up position ya, bukan stand up comedy ya. di tengah-tengah menyerang gitu, nggak turun-turun gitu. Ya boleh sih kalau misalnya nggak turun-turun, cuman statistik yang by Footmob itu dia mau dan bisa 41% kurang lebih untuk bertahan. Artinya ketika kita sudah meng-create change dari winger-winger kita yang sangat-sangat banyak gitu. Nah, ini bisa konversi golnya jadi lebih efektif lagi gitu. Bisa ya oke lah untuk gimana sih caranya ngegolin gitu loh. Ini yang perlu jadi PR di sini. Dan semoga Mateta bisa menjawabnya. Kalau untuk En-Nesyri sih gua enggak lah ya, big no gitu. Gitu aja. Oke, masih pro Mateta. Kalau Mas Michael gimana Mas melihat kedua Ya calon? udah dijelasin sama dua pandit kita ya. Memang kalau dilihat kita sangat butuh penyerang, tapi kalau misalnya bener-bener yang dibutuhkan Juve ya ini kita lihat dari Mateta ya Sekar ya. Karena kalau ngelihat dari sebelum permainannya kita ngelihat liganya juga kan kayak gitu. Sekarang si Mateta di Crystal Palace gitu kan, si Nesri lebih di Super League Turki gitu ya. Kalau ditanya
lebih kompetitif mana sudah pasti Liga Inggris gitu kan. Ya, betul. Dan kebetulan juga kita permainan Spalletti ini sudah cocok lah dengan Mateta kayak gitu. Yang kayak kemarin gue lihat juga kita butuh striker yang minimal bisa megang bola 3 detik. Jadi 3 detik itu maksud Spalletti adalah striker megang bola, tengahnya itu cari ruang dulu kayak gitu. Apalagi kita udah ada Yildiz, Zegrova, Conceição. Jadi maksudnya Spalletti adalah penyerang ini bisa keep bola, possession ball, narik pemain satu, baru bisa dioper ke tengah kayak gitu kan. Jadi second striker kita atau tengah kita itu bisa mencetak gol kayak gitu. Itu yang kekurangan di Nesri ya kalau sundulan jangan ditanya, yang kemarin lawan Portugal gitu kan paling tinggi tuh, hampir seperti Ronaldo gitu. Tapi kalau keseluruhan sih gue lebih pilih Mateta sih, dengan composure, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, lebih ke situ sih. Walaupun masih ada 18 bulan kontrak di Crystal Palace, dia jelas nggak murah loh. Nah, gitu. kalau masalah itu Dia memang jelas nggak murah masalah tuh. duit ya kan. Ya. Cuman kalau ditanya kita mau butuh cepat dan butuh pengalaman ya mending yang udah pengalaman di Liga Inggris, apalagi kan dengan belakangnya dia Prancis ya, kita kan jauh ini sama pemain Prancis bagus semua ya kondisinya kayak Iyalah, gitu sih. konten kita yang Prancis laku tuh. Nah, itu. Walaupun salah Iya nyebut. bener. Jadi inget RKM nih ya kan. Semoga aja Komoli nggak, kalau ngelihat harga kan setengah tuh, tapi untuk Yes. jangka panjang memang lebih enak Mateta. Kalau mau lebih cepat langsung ya sepertinya sih mending Mateta kayak gitu. Oke, kita tinggal nunggu kedatangan Mateta. Oke. secara resmi. Apa tadi singkatannya tadi? Jatah mantan. Anjing, Aduh, nyata mantan. serem banget ya. Garing sih. lucu Biasa, lah, jokes lucu bapak-bapak. lah. Ini Lucu. mercato. Oke, Ini oke. mercato. Yaudah lanjut sekarang. Oke, ini kita lanjut ke kekalahan kita yang agak bikin frustasi ya. Karena secara data, statistik juga kita tuh unggul. Dan kedatangan kita ke markas mereka juga sebagai favorit lah ya, diunggulkan gitu. Tapi ternyata kita pulang tanpa poin nih. Kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus tahun 2026. Semoga nggak berlanjut kekalahannya. Dan bikin posisi kita agak menipis ya untuk meraih Scudetto, alias juga sedikit terguncang, dimana kemudian golnya hanya dicetak oleh Luca Mazzitelli ya lewat tendangan volley di menit 65 dari situasi yang kelihatannya harmless banget. Nah, secara statistik yang seperti yang aku bilang tadi, kita tuh unggul karena ball possessionnya aku bacain 79,4% untuk Juventus, kemudian total shot kita 20. Sementara untuk Cagliari ini hanya 3, terus XG-nya kita 1,28 dan mereka 0,11. Jadi sebenarnya secara di atas kertas kita udah unggul banget ya. Nah, tapi ternyata memang Cagliari main ultra defensif dengan kiper yang juga mungkin menurut aku sebagai man of the match pada pertandingan kemarin ya, karena secara sentuhan dia juga terbanyak, dan juga ada pemain lain yang dominan di udara yaitu Yerry Mina yang nutup semua crossing Juventus. Juventus juga sempat beberapa kali ngelawan gitu ya dari Yildiz dengan hasil tembakan yang sayangnya di tiang, dan juga sempat protes ada masalah gitu ya di pelanggaran dan harusnya penalti tapi ternyata nggak penalti menurut VAR. Gimana nih? Jadi kita agak kecewa dan frustasi ya dari semua hasil yang kemarin. Akhirnya penaltinya dianulir dan tidak ada pelanggaran gitu ya dengan Miretti. Pertanyaan nih kita lempar kepada para punit kita yang mukanya udah frustasi banget nih. Apa ya sebenarnya yang bikin Juventus tetap kalah padahal mereka mendominasi secara statistik tadi? Langsung Mas Jeki, silakan Mas. Jangan lemes banget. Oke, Sekar ya. Gue rasa hampir semua Juventus ini pada nonton VS Cagliari ini dengan semangat kayaknya bakal menang. Ya, Kayaknya benar. udah rasa percaya dirinya udah wah pokoknya Betul. 89% menang, Ya. 90% menang. Ya, cuman alhasil kalah, Ya. ya kan? Dan ya gue juga mana tadi malam hujan dingin, lanjut ke lawanan aja. Aduh, jadi sangat bertabrakan dengan realita ya. Itulah sepak bola. Terkadang apa yang kita inginkan di kenyataan tidak terhasilkan. Kenapa? Realitanya kan sebenarnya kita sangat menguasai. Tadi Sekar sudah sebutkan 79% penguasaan bola, 80%. Itu sebenarnya si Cagliari nontonin kita megang bola, nontonin segala macam. Dia nggak ngapa-ngapain, udah gitu aja, udah nunggu aja udah di depan gawang nggak ngapa-ngapain. Tapi alhasil nggak berarti
yang paling kerja keras dia yang berhasil. Kalau lihat tadi malam gitu, itu realita kenyataan. Kadang-kadang kan di hidup juga gitu. Lu yang paling kerja keras belum tentu juga berhasil. Kadang-kadang yang cuma melakukan 1-2 tapi dia bener, malah berhasil kayak seperti Cagliari. Itulah salah satu kenyataan hidup yang mana ketika realitanya lu menguasai lapangan belum tentu menang, tapi hanya sekali 2 kali tunggu orang lain salah, lu bisa menang. Momentum yang terjadi sebenarnya apa yang dilakukan Juventus semua sudah sesuai dengan rencana ya. Menyerang habis-habisan dari sana dari sini segala macam. Memang yang sangat disayangkan adalah satu kesalahan membuat ini semua buyar ya kan. Satu kesalahan itu kan kiper ya. Kiper kalau gue merasa kiper kayak belum siap ya. Karena kalau bola set piece yang harus lebih siap adalah kiper. Karena kan ini bukan open play. Lu kalau misalkan lu bisa lah kasih narasi gini, nyerang mulu giliran di counter attack kocar-kacir. Enggak, kita enggak ada di counter attack. Enggak ada. Ini kan set piece. Set piece di mana-mana kiper harus siap. Karena ada kemungkinan orang yang nembak langsung ke lu kan. Yes. Iya kan? Nggak ada kiper nggak boleh siap, harus siap. Jadi kata gue bola-bola set piece, bola-bola di mana 100% harus ada di kiper dulu. Baru bagaimana back punya posisi untuk menjaga masing-masing. Jadi gue pikir momentum tadi malam itu sangat disayangkan. Memang banyak tidak terjadi gol dan gue pikir ini menjadi satu titik ya bahwa Juventus langsung kayaknya butuh striker karena banyak momentum-momentum kayak Openda tuh kayak Mario Bros loncatnya pendek banget, tenet loncatnya pendek banget. Jadi gua rasa kalau tadi malam ditonton sama manajemen Juventus memang terasa seperti butuh Vlahovic, butuh striker sih. Jadi gua pikir realita lapangan sepak bola sama kayak realita hidup lah. Lu kerja keras sana sini belum tentu berhasil, tapi malah yang mereka melakukan dengan benar sekali aja tunggu kesan orang lain malah berhasil. Oke gitu sekarang. Oke, ada gap striker dan mungkin ada faktor laki gitu ya Mas. Iya, kalau dibilang laki banget. Laki banget benar-benar. Orang dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak nyerang sama sekali, nggak ada serangan. Mau lihat di datanya juga nggak ada serangan. Ya cuma itu aja udah. Oke, kalau dari Mas Suryo gimana Mas selain tadi gap striker apalagi mungkin yang bisa? Ya ini hadirin sidang Sabtu yang berbahagia ya kan. Nginget ya di situ kayaknya harus banyak muhasabah, istighfar ya kan. Kalem dulu, kalem. Dan sebenarnya manajemen Juve itu bisa ngadain evaluasi kecil-kecilan gitu, analisa kecil-kecilan. Ketika babak pertama itu sudah habis, ini seberapa efektif kita memerankan bola-bola crossing gitu. Ketika sudah bola crossing itu tidak membuahkan hasil 1 gol pun ya kan. Ya diinstruksikannya berubah lah ya kan, winger penetrasi atau katakanlah Thuram masuk lagi gitu. Ya memang ada faktor nggak hoki ya di Miretti gitu kan, mestinya tadi wasit sudah sidang, wah kan ngomong-ngomong di tengah-tengah tuh kirain bukan penalti tapi ternyata enggak ya kan. What? Terus ya sudahlah dengan kita ngomong kalau kita itu kayak mesin gun gitu, nggak ada yang tembus, dia cuma kayak sniper, cus ya kan. Dan ini agak kurang di kiper memang, bener kata Bro Jeki gitu. Kewaspadaannya, ketika siap siagaannya itu kayak bengong gitu. Sebenarnya tuh ketangkep kalau bisa lompat lebih jauh lagi itu kena, karena posisinya kiper Perin itu sejajar tangannya sama bola masuk itu tadi. Cuman sangat disayangkan tingkat fokus kiper kita itu pada saat itu kurang gitu, karena ini posisinya bola mati gitu. Beda sama set piece, benar yang dibilang Bro Jeki. Tidak mau open play. Gak open play ya kan. Ya itu aduh sayang banget sebenarnya. Ngapa kita berondong ya, bukan berondong jagung ya, tapi kok dia cuma 1 sniper doang cus gitu. Menyakitkan, itu sangat menyakitkan. Aduh udah menang sebelumnya 5 ya kan, sekarang harus kalah 1. Aduh emang butuh sih striker ya. Mateta, you are on ya kan. Sudah cerita Rambo. Oke. Cerita dulu kayak cerita film Rambo. Oke, Mas Suryo berarti highlight kurangnya performa kiper kita kemarin. Yes. Dari Mas Michael? Kalau dari saya sih mungkin memang ya Perin ya, tapi itu salah satu itu yang dibilang kalau kiper terlalu lama nggak main, ya insting dia itu jadi susah kayak gitu kan. Maksudnya dimana memang yang kalau gue lihat ya, kita bukan oke lah Perin kayak gitu, tapi yang poin gue adalah lu udah sebanyak itu menyerang, lu nggak bisa golin, itu berarti ada masalah di efektivitas kayak gitu kan. Mungkin yang kalau gue lihat juga ya sial ada Yildiz tiang gitu kan, dan di sinilah kalau misalnya ditanya, gue sebel sama Rabiot, tapi kalau pertandingan kayak gini butuh Rabiot, tendangan dari second line itu butuh kayak gitu kan.
Nah itu yang gue juga bingung. Spalletti kok nggak langsung masukin Thuram kayak gitu, masih sampai menit 70 berapa tuh Thuram baru masuk kan, Masih gambling aja gitu. masih gambling itu kan, padahal shoot dari second line itu butuh banget kayak gitu. Kita lihat juga Yildiz second line hampir gol, tiang Miretti kayak gitu kan. Dan yang mungkin yang harus menjadi dasar itu ya, Juve ini crossingnya memang iya bagus, tapi kemarin memang lagi pada off. Ini kan misalnya kotak yang tengah itu, nah itu pada lebih keluar semua. Giliran giliran David keluar, baru tuh bola ke tengah ya. Opennya yang tadi Mario Rosen, ya nggak dapet kayak gitu kan. Maksudnya giliran David udah nggak ada, baru bolanya pas tuh ke tengah tuh. Tapi giliran masih David, bolanya tuh udah di luar kotak ya, udah di luar gawang kan kayak gitu kan. Nah itu sih yang lebih mendasari ya. Sama mungkin memang ini juga pelajaran buat pemain juga, masih muda, dia ngerasa menang ya kan, dari 4 menang 1 seri. Jadi mungkin semoga nggak jadi apa namanya pelemah lagi ya ke depannya. Semoga ini kekalahan yang tidak perlu sebenarnya, karena lawan Cagliari harusnya menang. Kita kan melihat udah tinggal sisa beda 7 poin, ini sangat rugi sih. Yang poin mendasarnya itu adalah ya kita belum punya strategi kedua lah. Kita ngasih poin di crossing seperti itu. Oke, kurangnya strategi kedua atau plan B kalau dari Mas Michael. Ini berkaitan selanjutnya dengan tadi Mas Michael menyayangkan ketidaktepatan masuknya Thuram gitu, terlalu lama pertimbangan. Nah, kita bahas evaluasi starting 11 dan substitusi pemain. Dimana kemarin Juventus pakai formasi 4-2-3-1, dominan di bola dan kontrol area. Kemudian, tapi kalau kita lihat dampak individual, ada ketimpangan nih, dimana Bremer dan Kalulu sebenarnya solid ya, udah solid di belakang, kemudian Locatelli dan Koeman cukup tenang di tengah, dan lini depan kurang nyala ternyata di beberapa laporan berita bahwa Luis Openda, Zegrova, dan Cambiaso di depan gagal konversi dominasi jadi gol. Pemain pengganti juga ternyata tidak memberi pengaruh signifikan. Artinya bukan cuma soal permainannya ya, tapi juga soal apakah starting 11 kemarin ideal atau memang ada ketidaktepatan pergantian pemain waktu-waktunya gitu ya yang lebih ideal. Kita langsung lempar lagi kepada pundit kita, gimana nih untuk dari semua pemain, siapa performanya yang paling konsisten, rating hijau, dan siapa juga yang mungkin underperform, Mas Jeki silakan. Dan mungkin juga terkait tadi ya, pembahasan tadi soal finishing yang kurang tajam, itu sebenarnya memang menjadi alasan utama kita kalah gitu ya, atau mungkin karena peluang yang tercipta kurang berkualitas. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya, rating sama tentang peluang yang nggak bisa dikonversi menjadi gol ya. Tapi kalau untuk peluang untuk menjadi konversi gol, ini gue mau jawab dulu. Ya betul, bahwa kita punya 20 shoot, 5 shoot on goal, 8 off target, sisanya kita di block ya, maksudnya pemain lawan. Kalau untuk di block, oke lah, itu kebaikan dari kebagusan dari Cagliari melakukan aksi defensif. Cuman yang harus kita riset adalah, kita analis adalah off goalnya sama shoot on goalnya. Berarti kan kalau 8 ditambah 5 berarti ada 13 shoot. Apa iya 1 gol 2 gol lu nggak bisa? Berarti kalau 13 shoot lu nggak bisa dapat 1 gol 12, 1 gol atau 2 gol, berarti kan ini ada masalah nih. Nah, masalahnya di mana? Apakah di timing? Masalahnya apakah di skill? Masalahnya apakah di bagaimana bentuk pola itu menghasilkan serangan, menghasilkan sebuah shoot? Nah, itu yang harus kita analisa. Tapi kalau gue lihat bahwa ada penurunan performa sekaligus rating David kecenderungan terlalu riuh di depan banyak orang. Dia kayaknya memang seorang introvert kali ya, nggak mau banyak orang di sampingnya. Jadi kalau dikelilingin back bingung sendiri dia. Nah, terus juga pemain-pemain depan lain juga tidak memberikan nilai tambah ketika itu menjadi super sub. Misalkan kayak Openda masuk, dia dapat satu momentum, dia bisa heading sendiri tanpa dijagain, tapi loncatnya minimize banget. Kayak gue bilang, dia kayak Mario Bros, loncatnya segitu aja gitu loh. Ya dikit banget loncatnya, jadi sehingga tidak bisa menghasilkan heading yang berkualitas. Itu yang gue bilang bahwa akhirnya kalau lihat dari pertandingan ini, karena tidak bisa mengkonversi gol, akhirnya di sini butuh seorang striker yang bisa mengkonversi crossing, bisa menahan bola lebih kuat tanpa harus kerebut, bisa shoot lebih punya timing gitu, lebih punya, ya artinya kadang-kadang shootnya Juve yang penting lah, kayak lu tuntaskan kewajiban dulu gitu. Kadang-kadang kalau kita nge-shoot, kalau kita lagi main bola, perlu beberapa detik lihat gawang dulu untuk memastikan bola mau kita arahkan kemana. Kadang-kadang kan kalau kalian pemain Juve nih,
ngesut aja gitu. Gak perlu lihat. Lihatnya bola bukan gawang. Iya, bukan lihat gawang dulu. Kalau kita sering main bola, pasti sadar betul. Ya, gue bisa pahami lah. Situasi-situasi kayak gitu nggak bisa kita kasih teori sih memang. Cuman maksudnya kalau itu bisa dievaluasi lebih bagus. Kalau untuk rating, gue jelas ya. Pertama kali adalah Perin, karena kita cuma hanya satu salah gitu doang gol gitu loh. Kedua adalah lini serang, salah satunya David. Ketiga adalah super sub yang tidak memberikan nilai tambah kayak Zegrova, Openda. Gak menaikkan nilai tambah, padahal mereka lini serang, Ciko nggak memberikan nilai tambah. Ya, gue juga bingung kenapa mereka tidak bisa memberikan nilai tambah. Bahkan gue cenderung mendingan masuk Azik dulu aja dari awal. Dia kan bisa punya shooting dari luar kotak penalti lebih bagus. Kalau rating-rating yang bagus, karena di sini pertandingan sangat dikuasai sangat Juventus, berarti lini tengah sama lini belakang sangat solid. Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, dan Kopenhagen sangat solid kan. Orang banyak bilang Kopenhagen itu mah, gue pengen bilang aja, lu cari kambing hitam aja namanya. Kan emang biasa cari kambing hitam. Tapi secara data nggak bisa mengartikan Kopenhagen jelek. Dari mana orang kita 80% menguasai bola kok. Kalau tuntutan yang Kopenhagen bikin gol, ya berarti tuntutan yang sama kepada Turang. Tuntutan yang sama kepada Locatelli. Iya, nggak bisa. Jadi memang secara 80% pertandingan dikuasai Juventus, itu bukti lini tengah Juventus mengkontrol ketat. Pemain Cagliari direbut, bola terus berjalan, back-back kita juga nggak ada masalah. Mereka nggak ada open play kok. Artinya berarti lini tengah sama lini pertahanan kita top. Tinggal lini depan yang bermasalah tadi. Ya, Yildiz sudah melakukan sebisa mungkin, tapi memang sayang gol belum terjadi. Itu aja sih. Oke, lini depan yang kurang, kemudian juga kembali lagi ke kiper yang kurang lagi ya Mas, dari kebutuhan striker. Mas Surya gimana Mas? Melihat peluang yang kita tapi gagal, dan juga masalah pemain ratingnya seperti apa? Iya, Iceman, lu jangan kaku-kaku amat apa? Komunikasi gitu loh, ya kan? Jangan ribut sendiri di depan, Iceman. My God, introvert boleh, tapi bukan berarti gak komunikasi sama yang lain gitu. Lu pengennya bola kayak gimana, timingnya seperti apa? Masa gak dilakuin di latihan gitu? Ini sayang banget, karena dari 20 itu banding 5, berarti kan 25%. Artinya ya kecil banget itunya, ke peluang matangnya. Ketika lu 50% aja dari 20 jadi 10 gitu ya, shot on targetnya. Ya berarti kan ada komunikasi yang lancar. Kalau tadi soal rating itu memang gue setuju sama Bro Jeki, Kop sama Locatelli itu sudah menunaikan tugasnya dengan baik gitu. Yang substitusi kita yang nggak memberikan kontribusi atau minim kontribusi, ini yang menjadi pertanyaan. Karena seenaknya sebenarnya kalau kita main dari substitusi, ini kita masih fresh ya, kaki kita masih fresh gitu ya, berusahalah lebih baik gitu, maju penetrasi ya kan, kalau perlu ya istilah kata tendangan spekulasi nggak apa-apa gitu, karena ini konyol gitu melawan ya tim ini ya Cagliari ya. Dia cuma nunggu, ibarat kata kalau ada itu, wah bola jatuh di mana nih kan, terus habis itu ya udah gue sikat aja gitu, kayak di sniper gitu kan. Nah, Penen juga lagi nggak bagus banget tadi yang kata Bro Michael tadi, instingnya mungkin sudah tumpul sekarang gitu. Ini perlu jadi PR gantian lah sama Digre gitu, supaya nggak terlalu beda signifikan. Nah, kelamaan nggak main gitu, karena dua-duanya ini sebenarnya mirip kalau menurut gue kualitasnya gitu. Nah, soal yang back itu sebenarnya udah bagus kalau menurut gue ya, Bremer, Kalulu, Kelly ya kan. Itu udah oke lah menghadapi klub semacam Cagliari gitu sebenarnya. Ini tengahnya juga udah oke, tengah emang depannya si Iceman ya kan. Tolonglah Openda jangan lari doang, tapi upgrading ininya, skill jamnya gitu kan. Tadi kan tweet gitu doang kayak Mario gitu. Jadi banyak yang perlu dikomunikasikan, terutama untuk lini depan gitu. Jangan diem aja gitu. Gue yakin deh kalau misalnya lo komunikasi sama Conceição atau sama Yildiz gitu, itu timing yang pas gimana bro? Ya bro gini bro ya kan, atau cong gini cong ya kan. Oke gitu. Jadi mereka pasti akan ngerti gitu loh. Gitu aja. Oke, masih dengan lini depan yang masih kurang dinilai Mas Suryo, dan juga tentang substitusi pemain yang kurang berefek. Dari Mas Michael? Ya, kalau dari gue sih ini juga salah satu harusnya evaluasi juga ke Spalletti ya. Memang mungkin kita lebih ke penyerang, cuma kan kalau dilihat menit ke 80 baru tuh diganti Weston McKennie, ke Thuram masuk, baru istilahnya udah tinggal 10 menit lah, kita nggak usah ngitung stoppage time ya. Nah, itu kan gimana ya bilangnya, jujur Weston itu memang nggak nambah added value aja nggak ada di situ, malah yang dikeluarin Miretti baru masuk Openda kayak gitu kan. Nah ini memang kalau dilihat dari shooting itu
ini gue setuju yang kemarin minggu lalu, inilah butuhnya Bernardo Silva. Jadi mungkin nanti bisa formasi 3-5-2 kayak gitu kan, David sama Openda ke depan. Jadi ada opsi lain kalau memang mau Miretti keluar ya Bernardo Silva masuk. Jadi ada formasi lain gitu. Jadi 20 shoot ini dengan jika ada pemain baru ya mungkin lebih masuk ke dalam gitu bolanya, bukan lebih banyak. Sebenarnya dari dari 28 off target itu kebanyakan kayak gitu. Nah itu kan udah hampir 50% ya. Kemarin juga kalau misalnya tadi pagi juga kalau misalnya David bisa istilahnya narik si Mina lebih jauh, itu mungkin shootnya lebih bagus. Ini kan si David ya kayak tadi kata Mas Suryo, itu dia anteng aja di tengah. Ya kalau ada pemain dari second line yang mau nge-shoot, backnya di tengah semua kayak gitu. Dan kalau kata Mas Jeki, gue kalau udah momen-momen kayak gini, gue kangen banget namanya Del Piero zone. Itu si Yildiz kalau misalnya skillnya kayak Del Piero tuh yang ada kan dari samping kiri kan, bolanya naik, aduh gitu ya. Ya itulah kalau kata Bang Jeki tadi ya skill mungkin ya. Kalau gocek-gocek Yildiz sudah dapat, tapi momentum buat dia nendang dan ke sudut kiri atas tuh masih kurang lah. Itulah mungkin yang harus dievaluasi sama Spalletti dan Yildiz. Dan untuk pemain ini untuk pembenci Locatelli, dia nomor 1 loh. Dia itu penyeimbang di tengah gitu loh. Nggak ada dia habis itu tengah itu. Dan untuk juga Cobb Miner sangat solid ya di belakang ya untuk Kelly gitu. Walaupun Kelly kepleset mulu pusing ya. Nah itu juga kalau misalnya dilihat ya kalau lu nggak jelek, tapi memang dia yang sedikit itu dia momennya dia lagi ngeliat begini, bolanya udah ke pemain Cagliari. Nah itu dia jadi lupa nutupnya gitu, nggak jelek, tapi ya itulah yang harus dievaluasi sama Spalletti. Set piece seperti itu kita udah sering banget bobolan. Dan untuk pemain jelek, jujur Perin sih nggak jelek, tapi bukan nggak jelek karena dia jarang diserang kayak gitu, kurang diserang. Tapi untuk yang memang yang udah 90 hampir 90 menit itu ya David sih. Dia itu harus udah paling rendah gitu. Perin nilainya rendah karena dia nggak kelihatan aja, nggak diserang gitu. Jadi 3 terbawah itu adalah David, McKennie sama Kalulu. Sama si bukan Kalulu tadi, Openda lah. Mario Bros, Openda gitu. Tapi ya itulah harusnya yang poin gue sih McKennie kok yang diganti dengan Miretti kayak gitu sih sekarang. Oke, itu dia evaluasi dari 3 unit kita untuk laga kemarin ya. Mungkin banyak peluang yang sudah diusahakan para pemain ya, terutama Yildiz memang, tapi akhirnya 0 poin. Tentunya teman-teman Suara Juventus ini punya pendapat yang berbeda terkait evaluasi laga kemarin. Silahkan komentar dan jangan lupa di like, subscribe, dan join membership kita untuk bisa bergabung di sini dan juga di online ya. Dan tentunya jangan lupa scan QR code. Nanti kalian komen-komen juga gimana kedatangan Mateta ya. Apakah nanti bisa merubah gitu ya performa Juventus di laga berikutnya? Kita tunggu aja. Semoga bisa up-perform gitu ya. Oke, terima kasih pundit kita pada hari ini sudah mengevaluasi dengan sangat-sangat detail gitu ya. Kita tunggu komentar kalian juga. Kita akhiri dengan Vino Fine. Forza Juve. Mantap. Foto. Itu lu pakai ChatGPT ya? Masih milik. Ada milik. Oh iya.